Setiap orang berdoa saat dihadapkan dengan beban berat dan problem yang menjerat hidupnya, ingin supaya beban dan problem itu tersingkirkan. Tidak ada lagi atau setidaknya dibuat menjadi lebih ringan lah, supaya dapat dipikul. Tetapi sesungguhnya doa kita sebagai orang percaya bukan semata agar beban berat dan problem yang menjerat itu raib dari hidup kita. Karena bila dengan mata iman dan hikmat yang daripada Tuhan, sesungguhnya semua beban berat dan problem yang menjerat itu yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun Tuhan juga tidak ingin membebani kita dan memberikan problem kepada kita, sesungguhnya Tuhan ingin justru lewat itu semua kita menjadi belajar. Lewat perizinannya untuk kita mengalami beban berat dan problem yang menjerat, kita bukan semata hanya minta untuk supaya problem kita hilang. Tetapi justru disitulah cara iman dan hikmat Tuhan bekerja dalam diri seorang percaya. Yaitu bukan sekedar membuat beban menjadi ringan atau hilang, membuat problem menjadi raib dari hidup manusia. Tapi Tuhan justru mendaya gunakan dan memakai beban serta problem itu untuk justru menjadi bekal. Bekal apakah? Tidak mudah tentu saja menjadikan beban sebagai bekal untuk masa depan. Namun bukan berarti tidak mungkin. Oleh tangan Tuhan segalanya mungkin. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32, sebuah pengingatan Tuhan kepada muridnya Simon Petrus. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lalu Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lukas pasal 22, di mana Tuhan Yesus mengingatkan muridnya, Simon Petrus, bahwa dia akan mengalami sebuah pergumulan yang berat. Dia akan dihadapkan kepada sebuah penampian hidup. Apa itu penampian hidup? Biasanya kalau alat tampi itu untuk menyaring, mengetahui apakah gandum itu dengan kulitnya itu bisa terpisahkan, yang kulitnya jatuh dan gandumnya akan tinggal di alat tampi. Ini sebuah gambaran pengujian sebagai orang percaya, khususnya pengikut Tuhan, yang Tuhan mau pakai lebih heran lagi. Seorang pendeta, Awit Tozer, pernah mengatakan bahwa untuk supaya Tuhan memakai seseorang lebih besar, lebih dahsyat dalam pekerjaannya, Tuhan akan mendidik dan membentuk dia lebih dalam lagi. Dan inilah yang Tuhan lakukan kepada Simon Petrus. Dia menampi seperti gandum, untuk supaya kualitas gandum yang baik itulah yang ada di alat tampinya. Untuk supaya Simon Petrus yang kokoh, yang kuat, yang dewasa itu sungguh terlahirkan lewat masalah hidup, lewat beban, lewat ujian yang berat yang menimpa dirinya. Dan disinilah kita lihat bagaimana cara Tuhan bertindak, mendidik dan melatih seseorang. Bukan berarti Tuhan itu menyetujui penyangkalan atau Tuhan itu menyetujui beban berat menimpa manusia atau masalah menghancurkan manusia, tidak. Tapi justru Tuhan ingin lewat itu semua seseorang jadi kuat. Tuhan ingin supaya lewat itu semua seseorang menjadi dewasa. Dan masalah, problem berat dan beban berat itu didaya gunakan justru menjadi alat penguat. Ini yang Yesus katakan kepada Simon Petrus. Jikalau engkau sudah insyaf, kuatkan saudara-saudaramu. Tapi sebelumnya diawali dengan sebuah pernyataan, engkau memang akan mengalami beban berat. Tuhan Yesus mengatakan, tapi aku berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur.
Ini sebuah penghiburan saat kita ditimpa beban berat dan problem yang menjerat. Tuhan sedang berdoa buat kita. Tuhan sedang menopang kita. Tuhan sedang membuat kita kuat supaya tidak gugur di dalam ujian iman yang sedang kita lalui. Dan bukan berhenti sampai di situ. Setelah ujian iman selesai, setelah beban berat dan problem, Tuhan daya gunakan dan pakai untuk supaya seseorang itu menjadi kuat. Di situ Tuhan memanggil orang itu menjadi penguat saudara-saudara yang lain, penguat sesamanya, penguat orang lain yang juga sedang mengalami ujian dan cobaan hidup yang berat. Ini merupakan satu gambaran yang Tuhan sebenarnya punya misi. Lewat perizinannya seseorang mengalami masalah dan beban berat, Tuhan sedang menguatkan dia, tapi bukan berhenti sampai menguatkan. Setelah orang itu menjadi kuat, dia diundang, dipanggil khusus menguatkan orang lain. Karenanya kita jangan berhenti hanya sekedar lega ketika beban kita jadi ringan atau problem kita tidak menjerat lagi. Tetapi justru disitulah awal mula Tuhan mau memanggil kita menjadi penguat-penguat saudara kita. Dan ini yang disahkan di dalam Ibrani pasal 12, dikatakan bahwa tiap ganjaran waktu diberikan kepada orang percaya memang tidak membuat bersuka cita, adanya duka cita. Tapi lalu dia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lihat bahwa duka cita karena problem berat dan beban berat itu menjadi bekal untuk buah kebenaran dihasilkan. Menjadi bekal untuk supaya damai itu dicurahkan kepada orang yang dilatih. Jelas sekali bahwa apa yang diajarkan sabda Tuhan hari ini oleh tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kita supaya tidak gugur iman kita, beban berat dan problem yang menjerat dijadikan Tuhan sebagai bahan penguat dan sekaligus bekal penggiat. Untuk supaya dengan bekal itu, karena kita pernah mengalami jatuh bangun atau kesulitan dalam masalah dan beban berat itu mau Tuhan pakai untuk supaya kita menguatkan orang lain. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita terjadi. Kalau ada masa duka cita, masa kehilangan orang yang kita cintai, masa di mana gagalnya usaha kita, masa di mana kita rugi habis-habisan, bangkrut dan gagal total di dalam segala kehidupan kita atau bidang kehidupan kita. Ingat, Tuhan lagi mau jadikan itu sebagai bekal. Oleh tangannya, dia mampu mengubah segala beban jadi bekal, segala permasalahan jadi bahan penguat orang lain. Bekal untuk penggiat kita menguatkan orang lain, yang membuat akhirnya justru kita saling menopang, saling menjaga kawan kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan disinilah pendaya gunaan oleh tangan Tuhan, beban jadi bekal itu akan dicurahkan dan diarahkan kepada kita supaya kita juga mendaya gunakan beban-beban hidup kita jadi bekal untuk menolong orang lain. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo jangan hancur-hancuran atau jangan larut di dalam problem dan beban berat, tetapi jadikan itu sebagai anak tangga untuk engkau naik lebih tinggi lagi, dan setelah itu jadi penguat buat orang lain. Tuhan mengasihi kita, Dia mau pakai kita. Justru karena Dia mau pakai kita, Dia izinkan kita mengalami masalah dan beban berat. Selamat berjuang, selamat bersandarkan kepada Tuhan yang selalu jaga iman kita supaya tidak gugur. Amin.